Pernah kebayang nggak sih gimana kalau satu kebijakan bisa menciptakan industri raksasa dunia, tapi satu kebijakan lain bisa membuatnya hancur lebur dalam sekejap? Nah, ini dia kisah dramatis industri kayu Indonesia. Sebuah cerita tentang ambisi, sukses yang luar biasa, dan kejatuhan yang sangat tiba-tiba. Coba deh kita lihat ini. Sebatang kayu gelondongan. Selama puluhan tahun, ya beginilah andalan ekspor Indonesia. Potensi mentah yang dikirim ke seluruh dunia. Tapi, nilai tambahnya alias keuntungan besarnya, malah dinikmati negara lain yang ngolah kayu ini. Oke, biar kita paham seberapa besar sih pertaruhan ini, kita perlu mundur sedikit ke pertengahan abad ke-20. Waktu itu Indonesia itu kaya banget sama sumber daya alam, terutama hutannya. Punya hutan tropis terbesar kedua di dunia itu bukan main-main. Skala sumber daya ini otomatis menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di panggung global. Ini tuh potensi ekonomi raksasa yang tinggal nunggu buat dimaksimalkan. Dan inilah yang dilakuin waktu itu. Strateginya simpel, tebang pohon, ekspor kayu mentah. Seperti yang bisa kita lihat, di grafik ini, produksinya meroket gila-gilaan. Dari cuma sekitar 2,5 juta meter kubik di tahun 66, jadi lebih dari 26 juta meter kubik di puncaknya. Bener-bener ledakan produksi. Nah, yang menarik di sini adalah siapa yang beli semua kayu itu? Negara-negara kayak Jepang dan Korea Selatan, mereka membangun industri pengolahan kayu canggih, pakai bahan baku dari hutan kita. Jadi, kayunya dari Indonesia, tapi yang untung paling besar ya mereka. Sampai akhirnya, di awal tahun 80-an, pemerintah Indonesia bilang cukup. Mereka ngambil langkah yang super berani, sebuah pertaruhan besar buat mengubah takdir ekonomi negara. Masalahnya udah jelas banget kan, model ekspor bahan mentah ini untungnya tipis buat Indonesia. Lapangan kerja dan teknologinya adanya di negara lain, ini jelas bukan model yang bagus buat pembangunan nasional jangka panjang. Jadi larangan ekspor ini dirancang jadi solusi total. Tujuannya ambisius banget, memaksa industri pengolahan kayu pindah ke Indonesia, menciptakan jutaan pekerjaan, bawa masuk teknologi baru, dan pastinya naikin pendapatan negara secara drastis. Dan ini penting ya, perubahannya tuh nggak pelan-pelan. Lewat serangkaian keputusan, pemerintah langsung stop, tutup keran ekspornya. Di tahun 1985, ekspor kayu gelondongan mentah dari Indonesia benar-benar berhenti total. Pertaruhan pun dimulai. Terus apa yang terjadi setelah itu? Wah, hasilnya benar-benar di luar dugaan. Kebijakan yang tadinya beresiko itu ternyata sukses besar sampai mengubah wajah perekonomian Indonesia. Kutipan ini nih ngegambarin semuanya dengan pas banget. Indonesia bukan cuma bangun industri baru, tapi kita masuk ke masa keemasan, di mana negara kita jadi pusat kayu olahan dunia. Angka ini beneran gila sih. Coba bayangin, 90%. Artinya, 9 dari 10 produk kayu olahan yang dijual di seluruh dunia itu datangnya dari Indonesia. Ini namanya dominasi pasar yang mutlak. Kita jadi raja kayu dunia, literally. Tapi ini bukan cuma soal duit atau pangsa pasar loh. Poin terpentingnya adalah dampaknya ke masyarakat. Hampir 2 juta lapangan kerja baru tercipta. Kebijakan ini secara nyata mengubah hidup jutaan keluarga di seluruh Indonesia. Tapi, ya namanya juga cerita, secepat industri ini meroket ke puncak, secepat itu juga jatuhnya. Masa keemasan itu harus berakhir secara mendadak gara-gara ada kekuatan dari luar yang nggak bisa kita kendalikan. Garis waktu ini nunjukin betapa cepat semuanya hancur berantakan. Jadi, krisis finansial Asia datang, Indonesia terpaksa minta bantuan IMF. Nah, salah satu syarat utama dari IMF, buka lagi ekspor kayu gelondongan mentahnya. Di bulan April kebijakannya diubah, dan industri yang udah dibangun belasan tahun itu langsung kena pukul telak. Efeknya? Langsung berasa banget. Pabrik-pabrik yang tadinya super sibuk jadi sepi. Jutaan pekerjaan terancam. Raksasa global yang kita bangun susah payah itu tiba-tiba lumpuh. Jadi kita jadi penasaran kan? Gimana sih sebenarnya mesin industri raksasa yang kita omongin dari tadi ini bekerja? Yuk kita intip sedikit prosesnya. Dari hutan lebat sampai jadi produk jadi. Ngangkut kayu-kayu segede gaban ini dari pedalaman hutan itu tantangan besar. Ada 2 cara utama. Lewat darat pakai truk-truk tangguh kayak gini, atau dihanyutkan lewat sungai yang luas, di mana kayu-kayu itu bisa dirakit atau diangkut pakai kapal tongkang. Begitu sampai di pabrik, prosesnya udah rapi banget. Kayu-kayunya dinilai, dibersihin, terus masuk ke gergaji-gergaji raksasa yang ubah gelondongan mentah jadi papan kayu yang siap diekspor. Nah, inilah proses transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja yang jadi tujuan awal larangan ekspor itu.
Jadi apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan naik turun industri kayu yang dramatis ini? Warisannya ternyata cukup rumit. Slide ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Indonesia berubah dari cuma pengekspor bahan mentah menjadi raja industri pengolahan kayu dunia, menciptakan jutaan pekerjaan dan mendominasi pasar global. Tapi setelah 1998, tekanan dari luar memaksa kita kembali ke titik awal, dan industri yang udah dibangun susah payah itu hancur. Dan ini meninggalkan kita sama satu pertanyaan besar. Kisah ini jadi studi kasus yang sempurna soal tarik-menarik antara strategi industri nasional sama tekanan globalisasi. Apakah sebuah negara bisa membangun industri kelas dunia lewat proteksi, atau pada akhirnya kekuatan ekonomi global yang selalu menang? Coba bayangkan apa yang terjadi kalau larangan itu nggak pernah dicabut, sesuatu yang patut kita renungkan bersama.